perlakuan dari Fernando, dari Mas Nando tadi itu terhadap saya sangat baik lah, sangat seperti apa yang saya harapkan gitu. Like seperti apa gitu? Pengertian itu udah pasti. Kemudian nggak ada tuntutan bahwa hari ini nggak boleh show, hari ini mesti di rumah, hari ini begitu, nggak ada itu. Kemudian juga security. Jadi biasanya saya kemana-mana sendiri. Ini sering diantar, dijemput gitu. Senang dong. Ugas dengar-dengar nih namanya perempuan atau pria asing. Ini asing nih ya, nggak tahu nih yang asing sama Mbak Kintan dapat yang asing. Konon mereka tuh seksi and romantic gitu. Jadi bawaannya kalau pagi katanya breakfast dibawa ke tempat tidur, terus bangun tidur udah ada mawar di tempat tidur. Terus film, terlalu banyak nonton film. Nah, itu bener gak sih Mbak Kintan ngalamin gak sih cowok asing gitu? Tergantung orangnya kali ya. Tapi kayaknya biasa-biasa aja. Sama aja semua cowok-cowok Indonesia. Saya rasa iya. Oke. Kalau sebenarnya kalau Max sendiri gimana, Max? Lu juga romantis gak sih gitu? Yang pertamanya. Jahat sekali dia. Enggak. Seperti saya ini dari luar information yang saya dapat dari berapa wanita Indonesia. Kenapa dia pengen ikut dengan orang luar? Pertama itu mereka perhatiin sekali. Perhatiin itu bukan seperti buka pintu, ya sebelum duduk buka tarikin kursi. So kecil-kecil begitu ulang tahun atau dia pengen happy bawa kasih card atau rose bunganya atau apa-apa. Itu bunyi jam lo ya? Iya. Oke. Aduh, suruh pulang. So itu yang kecil-kecil yang bisa bikin tariknya banyakkan orang. Dan mungkin juga penghargaan terhadap perempuan wanita ya. Gitu. Dan tidak ada batas Anda istri harus di dapur. Tidak ada begitu. Tapi kan kalau laki-laki Indonesia masih mau ngepel, masih mau nyuci piring, nyuci baju, mau laki-laki asing ya? Sama. Kamar mandi aja bersih sendiri. Iya. Oh, oke. Tapi sambil gini. Oh tidak. Di TV aja lo begitu. Senang tapi masak gitu. Biasanya cowok-cowok asing katanya suka masak. Saya punya hobi masak. Oh gitu ya. Di dalam dapur saya nggak pernah pembantu bisa masuk untuk masak. Tapi sebenarnya kalau Gus boleh tanya sama Mbak Kintan, apa sih yang bikin your relationship gitu sampai sekarang itu bisa berjalan lancar? Saya untung kayaknya ya, karena kita juga komunikasi lancar. Mungkin juga nggak tahu lah, saya nggak mau bandingin antara orang bule atau orang Indonesia ya, tapi juga saya merasa bahwa kita saling menghormati itu pasti ya, yang sehingga jadi semuanya tuh setara. Saya merasa jadi setara dengan dia, jadi nggak ada lo cewek lo begini gitu, nggak ada ya kasarnya. Jadi komunikasi kita juga lancar. Oke, Ugus pengen ngajak pemirsa di rumah ikut ngobrol sama kita. Ini menarik juga dibikin setara. Pria Indonesia juga. Gitu ya. Oke deh. Mungkin karena Ugus gak dapat pria asing ya, Ugus dapat pria Indonesia yang kelihatannya juga bisa bikin setara. Tapi kita tidak comparing, tapi informasi yang dapat apa sih lo? Oke, mukanya dong Max, mukanya ya. Kenapa sih memendam sesuatu? Kayak kita ajak pemirsa di rumah ikut ngobrol ya. Untuk Anda yang ada di rumah, kalau Anda mau ikut silahkan telepon ke 391-4601 buat Anda yang berada di Jabodetabek dan 391-4603 buat Anda yang berada di luar Jabodetabek. Silakan mungkin bincang-bincang mengenai langsung. Oke. Langsung loh, ini kayaknya hot. Oke, halo. Ya, halo. Halo. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Dengan David nih. Maaf? David, di mana David? di Kerawang. Di Kerawang? Iya. Oke, di Kerawang. Silakan, mau bertanya atau berpendapat? Oh, nanya nih sama Pak Max Don nih. Sama Max Don. Rasain lo ditanyain. Oke, apa pertanyaannya? Kalau pernikahan berbeda agama ini nanti kalau anaknya tuh ikut siapa tuh, Pak? Nikah berbeda? Agama. Iya, misalkan. Dia nggak nikah beda agama, Mas? Oh, ya maaf ya. Oh iya, oke deh. Oke. Allahu Akbar saya. Oke. Berbeda bangsa mungkin ya Mas David? Halo, oke. Sudah dimatikan. Oke, itu pertanyaannya. Ini beda agama nggak sih lo? Allahu Akbar. Oke. Udah ada ustadz ya waktu itu mau mengislamkan ya? Saya udah masuk Islam dari tahun 95. Mau sendiri apa? Mau sendiri, tidak ada hubungan dengan. Sebelum saya ketemu Mbak Niar saya udah ikut
masuk ke masjid, pengen tahu caranya, but saya belum tahu sholat waktu itu. Oke, baik. Oke, halo. Dengan Ibu siapa? Iya, selamat malam Mbak Uge. Selamat malam Ibu. Iya, dengan Ibu Rini. Ibu Rini. Rini. Oke. Di mana Ibu Di Rini? Bekasi. Di Bekasi. Silakan Bu Rini. Iya. Selamat malam Mas Don. Mm-mm. Halo. Apa Iya. kabar baju biru? Ini biru apa purple? fans. Ungu. Baju satpam katanya ya? Nggak apa-apa, tetap ganteng kok. Thank you. Iya. Alhamdulillah. Rupanya emang disenangin perempuan Indonesia kayaknya. Nggak, soalnya manis Mbak Uge. Oke, silakan. Ini Mbak Imaniar, maaf ya. Ini ada. Oke, silakan Ibu langsung pertanyaannya. Iya, makasih Mbak Uge. Gini Mas Don, saya banyak terima kasih untuk Mas Don nih, terutama ya, alhamdulillah gitu. Karena kan sudah satu agama sekarang mungkin ya, terus udah pindah ke satu negara yaitu Singapura gitu ya. Logat ngomongnya juga udah enak gitu. Jangankan Max Don, saya juga bangga kalau misalnya ada salah satu selebriti saya gitu ya, satu agama gitu. Jangan ini agama ini agama ini, kan jadi nggak balance gitu. Oke, Ibu, boleh langsung ke pertanyaannya, Bu? Iya, itu saya kan belum kenal ya dengan istri Max Don. Kira-kira siapa sih gitu? Ya ampun Ibu, ini yang di sebelahnya nggak dianggap ya Bapak. Itu Mbak Imaniar. Oh, yang seksi itu ya? Iya sini dong Mbak Imaniar, sini dong. Mbak, Nah, ini loh istrinya. Sini dong Mbak. Dia udah dateng ini, loh. ini gak dibayar gak apa-apa. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Nggak dibayar, tapi Oh dong, kasih lihat dong. ini Halo, loh Ibu istrinya Imaniar, loh. apa kabar? Ini Mbak Imaniar, ingat dulu Lydia Imaniar yang suka nyanyi di tahun 80-an ya Mbak ya? Iya. Iya. The Big Kids. Tadi udah puji-puji Max. Ah, Istrinya siapa? dipikir single. Enggak, ini Mbak Imaniar, pasti Oh, udah tahu iya. dong. Iya. Oh, baru-baru ini juga ngeluarin album, oke? Oke. Ya, sudah puas ya Ibu Rini? Iya, tunggu sebentar. Ibu Imaniar ini tambah gemuk ya, mukanya kelihatan tuh. Soalnya saya penggemarnya loh. Oke, Oke, makasih. Ibu Rini. Dah. Udah, Oke, saya, bye. Assalamualaikum. Abis ini kayak nambah bayaran tuh karena harus ke depan. Oke, siapa lagi yang mau ke depan? Oke, silakan pemirsa, saya masih tunggu telepon Anda. Kita membicarakan tentang pernikahan berbeda bangsa. Jadi kalau misalnya sambil nunggu nih ya, Ugus juga pernah dengar kalau orang-orang asing tadi ya memperlakukan orang perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan Indonesia merasa diperlakukan lebih istimewa. Mbak Kintan pernah ngerasain nggak jatuh cinta karena dia memperlakukan begitu istimewa gitu. Fernando ya. Nando tadi Nando. Mas Nando. Nando dari Padang itu. Udah Nando. Ya, saya ngalaminnya gini karena waktu itu saya masih aktif kan ya. Jadi saya selalu dapat masalah tentang antara karir dan hubungan gitu ya. Karena kerjaan ya. Karena kerjaan. Hmm. Dan perlakuan dari Fernando, dari Mas Nando tadi itu terhadap saya sangat baik lah, sangat seperti apa yang saya harapkan gitu. Like seperti apa gitu? Pengertian itu udah pasti. Kemudian nggak ada tuntutan bahwa hari ini nggak boleh show, hari ini mesti di rumah, hari ini begitu, nggak ada itu. Kemudian juga security. Jadi biasanya saya kemana-mana sendiri. Ini sering diantar, dijemput gitu. Seneng dong perempuan digituin Iya, ya. iya. Ya, jadi kayak Suka gitu. kasih bunga? Kadang-kadang. Kadang-kadang masih suka bunga. Kadang-kadang masih juga banyak cowok-cowok yang gengsi ngasih bunga. Kalau Max gimana? Saya kunci untuk saya, untuk hati ke perempuan di dalam hidupan saya adalah manjain cewek. Sampai dia tidak bisa bilang lagi. Oh, what is that supposed to mean? Means manja. Dari Manja, pagi like- sampai malam terus manjain. Jemput, kasih ini, kasih perhatiin ini, itu pokoknya semuanya lengkap lah. 300%. Oh, Sampai dia 5 menit saya tidak ada, cari. kemana dia? Oh nggak ada. Oke, saya cari yang lain. Oke, kita masih tunggu loh pemirsa di rumah. Oh sudah. Oh kita ngobrol aja ya. Ini teleponnya agak ada trouble sedikit. Oh kita masih. Oh sampai selesai. Oke. Teleponnya selesai. Oke, itu kan ada kartu-kartu tertentu ya, ada treatment tertentu di samping pengertian mungkin ya. Understandingnya mungkin lebih ya karena kan di dunia entertainment nih sang istri.
Ya, istri saya di dalam dunia entertainment, saya sendiri dalam dunia entertainment. But harus kita tahu batasnya kita. Seperti contoh kita di atas panggung, dia tahu, oh dia tidak jealous, because dia tahu it's only showtime. Saya di atas panggung, dia tahu dia dia harusnya tahan dia punya emotion, because it's only acting, showtime, right? So itu professionally, ya alhamdulillah kita bisa paham each other. But itu yang salah satu kunci yang bisa bikin kita lebih kuat. Kalau Mbak Kintan, Ugus jadi penasaran, ini kan cowoknya yang begitu mengerti budayanya orang Indonesia gitu ya. Kalau Iya. Mbak Kintan yang ngertiin siapa nih? Dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi Susah nggak sih ngertiinnya gitu kan, karena kalau orang asing itu mereka terbuka ya, very open gitu ya. ya. Terus kita kan orang Indonesia agak-agak minta dulu gitu, gimana? Itu pada awal-awalnya sih pasti selalu gitu ya. Jadi terutama dari pihak saya yang saya terlalu banyak ininya. Tapi sekarang ya mau nggak mau, saya juga harus banyak mengerti dia. Terutama sekarang setelah punya anak ya. Karena sekarang kayak misalnya gini, anak saya warga negara Spanyol. Kalau saya mau ngotot-ngototan soal pengertian adat dan budaya gitu ya, mempertahankan bahwa oh dia Indonesia, dia harus gini. Kasihan juga kalau dia satu saat harus kembali ke negaranya dan dia tidak tahu apa-apa, si anak ini, ya kan? Jadi mau nggak mau saya juga harus memperkenalkan budaya sana kepada dia gitu. Oke, sebenarnya nih ngobrol-ngobrol tentang yang ini seru ya, karena pasti banyak pemirsa di rumah juga punya pengalaman yang sama dan pengen tahu lebih banyak apa sih rules-nya, gimana antisipasinya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi apa boleh buat, dibayarnya cuma buat 14 menit kan. Oke, pemirsa di rumah, pasti saya yakin informasi yang disampaikan oleh Kintan dan Max pada malam hari ini begitu bermanfaat buat Anda semuanya. Kalau Anda memutuskan untuk mengambil pernikahan atau menjalani pernikahan dengan perbedaan bangsa, dengan perbedaan budaya, tentunya banyak hal-hal yang harus Anda pertimbangkan, terutama apakah Anda bisa menyesuaikan diri dan memberikan pengertian dengan perbedaan kebudayaan yang akan muncul di tengah-tengah keluarga Anda. Siapa yang akan lebih mengerti dan siapa yang akan mencoba untuk mengerti saat ini, saat besok, siapa yang akan saling bergantian untuk saling mengerti. Tapi satu hal yang ingin saya pesankan kepada Anda, kalaupun Anda mengerti tentang kebudayaan pasangan Anda, jangan lupa kepribadian bangsa jangan ditinggalkan. Biarpun bagaimana kebudayaan kita atau kepribadian bangsa kita tetap baik. Dari kecil kita sudah dapatkan, begitu? Merdeka. Ya, merdeka. Belajar bilang merdeka dari sekarang biar kewarganegaraan cepet dapat ya. Dapat. Sian deh lo, berapa tahun gak dapat warga negara? Iya, nangis tahun? terus. 11 tahun. Kesian ya Max ya. Oke, dan juga suaminya Kintan juga lama ya. Moga-moga cepat dapat. Oke. Dan sekarang saya harus memanggil seorang perempuan yang harusnya kalau jadi penari ini memang harus warga negara Indonesia asli. Kalau enggak nggak bisa nari. Jadi satu-satunya perempuan yang bisa ngerjain ya Putri Malam ini. Kita beri tepuk tangan buat Putri Malam.